Catatan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Epa Aprina. Beliau merupakan salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh. Mari kita sambut Ibu Epa Aprina. Apa kabar Ibu Epa? Alhamdulillah, baik Pak. Baik Bu Epa, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ya, baik. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid. Sebagai pemimpin, dalam mengambil keputusan kita seharusnya Ing Ngarso Sungtolodo gitu, yaitu memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak menjadi teladan yang patut ditiru. Selanjutnya Ing Madya Mangunkarsa, di mana kita harus mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri. Selanjutnya Tut Wuri Handayani, di mana kita harus mampu mempengaruhi dan mendorong semangat meningkatkan kualitas agar selalu menjadi lebih baik. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menjadi teladan dan panutan, menjadi motivator yang selalu mengutamakan komunikasi efektif agar selalu terjalin hubungan yang baik, serta mendorong untuk berkembang bersama. Dengan Pratap Triloka ini diharapkan pengambilan keputusan selalu berpihak pada murid. Nah, begitu Pak Kim Tae Hyung. Pertanyaan kedua Bu Epa, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Menurut saya, dasar dalam pengambilan keputusan mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan, yang kedua berpihak pada murid, dan yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar penentuan benar atau salah, sehingga kita dapat membedakan kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dengan nilai yang tertanam dalam diri kita, memudahkan berpikir logis agar keputusan yang kita ambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Guru sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi dengan mempertimbangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Menurut Bu Epa, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif atau masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dalam materi pengambilan keputusan yang telah saya pelajari, memiliki hubungan erat dengan kegiatan coaching pada modul sebelumnya. Pada proses coaching, kita membantu coachi dalam menentukan atau mengambil keputusan, sedangkan pada modul ini, kita merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan, menjadi win-win solution, ataukah justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang kita ambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika, Bu Epa? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangatlah penting, terutama dalam mengelola kasus dilema etika.
Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri, sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial, sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Bu Epa, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Untuk pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral atau etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai yang positif. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak positif pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi, dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, semua akan mendapatkan solusi atau permasalahan yang dihadapi. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, Bu Epa? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid adalah terciptanya Merdeka Belajar. Keputusan untuk memerdekakan murid merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk memutuskan pemenuhan belajar murid bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pengambilan keputusan yang mengikuti 3 dasar pengambilan keputusan pada akhirnya akan berpihak pada murid. Hal ini tentu akan sejalan dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga semua kebutuhan murid terpenuhi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya, Bu Epa? Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak, baik jangka panjang maupun pendek bagi murid. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak, melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid.
Menurut Bu Eva, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil jika mengaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu pengambilan keputusan sebaiknya mengacu pada nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, berpihak pada murid. Berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan patra trilokanya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Selanjutnya yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul 3.1 adalah bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun murid mencapai kebahagiaan. Itu ada pada modul 1.1. Sebagai penuntun murid, guru penggerak memiliki peran yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Itu ada pada modul 1.2. Dalam pengambilan keputusan, kita akan mengaplikasikan kelima peran guru penggerak. Selain berpihak pada murid, guru harus mandiri dan reflektif. Setiap keputusan yang diambil dievaluasi secara mandiri dan dibuat refleksi untuk memastikan dampak positif dari pengambilan keputusan. Guru diharapkan menjadi pemprakarsa perubahan. Hal ini melibatkan banyak pengambilan keputusan yang besar. Sebagai acuan, guru dapat menyusun visi yang berorientasi ke depan untuk diri, murid, dan sekolah secara keseluruhan. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan bakja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, atur eksekusi, dan jabarkan rencana, yaitu ada pada modul 1.3. Melalui langkah-langkah ini dapat dipahami bahwa setiap keputusan membuat suatu perubahan. Semuanya mengedepankan manfaat dan evaluasi untuk memastikan apa yang dijalankan adalah sesuai dengan visi masa depan. Visi akan terwujud jika budaya positif di sekolah sudah terwujud, ada keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah yang disepakati bersama. Jika ada penyimpangan, dilakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, sehingga pihak-pihak yang terlibat menyadari kesalahannya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Itu ada pada modul 1.4. Di sini sering terjadi juga dilema etika dan bujukan moral yang harus dikenali dengan baik oleh pemimpin pembelajaran, sehingga keputusan yang dihasilkan adalah tepat dan berdampak positif. Dengan demikian, akan terwujud masyarakat sekolah yang harmonis dan berdisiplin positif. Visi dalam pembelajaran tentunya memenuhi kebutuhan setiap murid. Guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi murid dengan berbagai kemajemukan, gaya belajar, dan tingkat kesiapan. Itu ada pada modul 2.1. Dengan bantuan tes diagnostik dan karakteristik materi yang akan dipelajari oleh murid, seorang guru harus membuat suatu keputusan dari segi model dan strategi pembelajaran yang akan dipilih. Hal ini tentu membutuhkan banyak pertimbangan dan perencanaan. Keputusan macam atau jenis diferensiasi yang akan dipilih dan dikembangkan dalam modul ajar dapat dievaluasi efektif atau tidaknya dengan evaluasi hasil belajar siswa. Setiap keputusan yang baiknya tentunya dihasilkan oleh pikiran yang jernih dan kondisi emosi yang stabil. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran yang berinteraksi dengan murid yang beragam, tentunya tidak jarang menemukan masalah-masalah yang dapat mengganggu proses pembelajaran itu sendiri. Disinilah kesadaran sosial emosional atau KSE harus berjalan dengan baik. Itu ada pada modul 2.2. KSE ini meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam penyelesaian masalah, seseorang harus hadir sepenuhnya atau mindfulness, sehingga fokus menjadi baik dan keputusan yang diambil sesedikit mungkin dampak negatifnya. Dan dampak negatif yang kecil juga dapat kita peroleh dengan proses coaching yang baik, di mana coach berperan sebagai mitra yang siap membantu coachee untuk meningkatkan performa kerja, menemukan solusi atas permasalahannya, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam pembelajaran utamanya, peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui supervisi akademik. Ini ada pada modul 2.3. Baik Bu Eva, selanjutnya sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral,
4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan, Bu Eva? Alhamdulillah, saya cukup memahami materi pada modul ini, sehingga pada proses penerapannya sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Bu Eva, sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa sih bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Baik Pak Kim Tae Hyung, sebelum mempelajari modul ini dalam pengambilan keputusan, saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait seperti guru mata pelajaran, guru BK, wakasek, dan kepala sekolah dengan bahan perbincangan yang mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaannya diantaranya pola ini menjadi pakem baru yang sangat rinci, hati-hati dan tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa dihargai dan bisa memberikan kontribusi sesuai tupoksinya masing-masing. Baik, selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda, Bu Eva? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Baik, setelah mempelajari modul ini, saya lebih percaya diri dan berani membuat program-program untuk pengembangan diri dan murid. Karena mengikuti 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip, saya menjadi lebih detail dan berhati-hati saat mengambil keputusan. Perubahan terbesar yang saya alami yaitu mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah, berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, juga meningkatkan empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. Menurut Bu Eva, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda, baik sebagai seorang individu atau sebagai seorang pemimpin? Menurut saya sangat penting karena sebagai seorang individu membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik, dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran saya harus mampu mengambil sebuah keputusan terbaik dan bertanggung jawab. Sebagai individu saya memiliki kecakapan pengambil keputusan dan menentukan pengembangan diri secara lebih terarah dan terprogram. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya mempunyai keterampilan berelasi dan berani memutuskan hal yang akan berdampak besar bagi lingkungan saya nantinya. Terima kasih Bu Eva, saya mendapatkan banyak pemahaman dan pelajaran dari perbincangan kita hari ini. Sampai bertemu di lain waktu, Bu Eva. Kembali kasih Pak Kim Tae Hyung. Saya Kim Tae Hyung undur diri, sampai bertemu lagi Sabtu depan. Salam Guru Penggerak.